Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah solusi dan juga resiko gagal bayar di Shopee ya, termasuk Shopee PayLater atau S-Pinjam. Nah, beberapa informasi mengatakan bahwa Shopee akan segera melakukan penagihan-penagihan dengan cara door to door, artinya dengan cara akan menagih ke rumah masing-masing nasabah yang gagal bayar. Artinya ya istilahnya cuma bahasa doang lah ini. Istilahnya adalah DC lapangan yang datang menagih ke rumah, itu aja. Cuman bahasnya dipelintir-pelintir oleh sebagian orang, yaitu door to door atau mungkin ya penagihan tim kuasa hukum yang datang dan lain sebagainya. Nah, bener nggak sih tahun depan Shopee akan menggalakkan semua itu? Gini teman-teman. Terkadang kita perlu tahu mana yang sengaja dibikin untuk menakut-nakuti kita, mana yang sengaja dibikin untuk membuat kita penasaran, dan mana yang dibikin untuk membuat kita resah. Ya, jadi kita harus tahu bedanya tuh semua itu. Kebanyakan hal-hal seperti ini memang ditujukan untuk apa? Untuk menarik perhatian teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di SPayLater dan juga S-Pinjam. Artinya teman-teman akan tertarik, mungkin kalau ada berita akan nonton beritanya, kalau ada tutorial atau video akan nonton videonya dan seterusnya. Ya tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah ke situ aja sebenarnya. Cuman poin penting utamanya adalah kalian harus sadari, kalian harus tahu betul bahwa gagal bayar atau telat bayar di SPayLater atau S-Pinjam itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu bukan sesuatu yang harus membuat kalian terpuruk hidupnya, harus membuat sesuatu yang kalian sengsara hidupnya, enggak. Ya, sekali lagi tidak perlu takut, tidak usah takut. Terlepas mulai Januari 2024, apakah akan ada makin gencar DC datang menagih ke rumah, kita semua tidak akan pernah tahu. Ya, cuman ngomong-ngomong kayaknya sih nggak mungkin. Karena cost dan biaya untuk adanya DC yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat menyebar itu tentu saja harus dipertimbangkan oleh masing-masing perusahaan. Ya, kan kita tahu Shopee proses bisnis utamanya bukan ke pinjaman kan sebenarnya, tapi lebih ke e-commerce-nya. Berbeda dengan kayak Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, yang memang core bisnisnya mereka itu adalah dipinjam atau pendanaan. Sehingga ya mau nggak mau mereka harus mempunyai DC lapangan yang sangat-sangat banyak. Ya, karena mereka juga bukan dibentengin. Di belakang mereka itu grup perusahaannya itu gede-gede juga, makanya pemodalnya itu gede-gede juga. Jadi ya nggak heran kalau mereka bisa membayar banyaknya DC seperti itu. Ya memang sih Shopee gede juga, perusahaan besar juga, tapi nggak serta-merta dia mau menggelontorkan uang untuk masalah penagihan seperti itu, ya. Jadi kalau sampai saat ini sih untuk proses penagihan yang paling sering datang ke rumah adalah yang di daerah Jabodetabek saja. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah-daerah kota-kota kecil sekitarnya itu masih belum ada DC lapangannya. Itu sih informasi terakhir yang saya terima teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir karena memang sebenarnya kayak ancaman-ancaman itu selalu ada ya. Ancaman bahwa akan ada tim lapangan yang datang, akan ada tim A, tim B, tim J yang akan datang ke rumah, itu sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman ya itu tadi loh, kita harus sadari bahwa ya memang mereka itu berupaya dan berusaha sekeras-kerasnya agar teman-teman bisa membayar utangnya. Itu adalah poin mereka, poin utama mereka. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu ragu, teman-teman juga tidak perlu takut terkait masalah-masalah galbay seperti ini. Ingat, ketenangan hati kalian, terus kemudian pemikiran kalian itu yang akan menentukan bagaimana kalian bisa menghadapi semua ini. Ya, jadi ingat, masalah galbay jangan dibikin pusing, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kalian sendiri nantinya. Ingat ya, pasrah, ikhlas itu yang paling utama. Serahkan semuanya sama Allah SWT, teruslah berdoa, itu masalah kalian insya Allah akan segera terselesaikan. Bagi yang Islam, bagi yang Muslim, teman-teman bisa kencengin ibadahnya, teman-teman bisa sholat tahajud, sholat duha, amalan-amalan penarik rezeki. Barangkali siapa tahu rezeki kita yang mungkin seret saat ini bisa diperlancar di kemudian hari dan kita semua bisa membayar semua hutang-hutang pinjaman online tersebut. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ingat, tetap semangat, jangan sampai menyerah. Please, nggak usah panik-panik, nggak usah takut. Bagi yang sudah telat lama, bagi yang baru telat baru, juga tetap percaya aja semua ini itu urusannya adalah perdata. Ya, sudah ada aturan-aturan yang berlaku yang menjelaskan apa sih sebenarnya resikonya, apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang kita dapatkan kalau kita galbay, itu sebenarnya sudah ada lengkap semuanya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu memikirkan yang gimana-gimana. Ingat,
DC yang datang ke rumah itu juga ada aturan yang berlaku juga, harus membawa dokumen, harus membawa sertifikat, harus membawa ID card dan lain sebagainya, itu sudah aturan dari OJK. Mereka tidak berhak merampas uang kalian, mereka tidak berhak menyita barang kalian, itu sudah ada aturannya semua. Kalaupun kalian mengira itu adalah sebuah pelanggaran, teman-teman rekam. Ya, teman-teman rekam, viralkan, laporkan ke OJK. Insya Allah ini akan beres ya. Jadi nggak usah takut, kalian berhak juga meskipun kalian lagi belum ada uang untuk bisa membayar, tapi teman-teman tidak pantas untuk diperlakukan semena-mena. Ya, ingat itu, aturan sudah ada, resikonya sudah ada. Bukan berarti kalian yang galbah itu hina, enggak. Karena ya ini memang musibah yang mana ya kita juga pengen bayar tapi masih belum sanggup dan masih dalam proses berusaha ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.